Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Saya Atir Ahmad kembali menjumpai teman-teman semua dalam siaran interaktif, khususnya untuk teman-teman SMP yang saat ini sedang mempersiapkan untuk ujian kenaikan kelas tentunya ya. Dan hari ini kita akan membahas satu mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Seperti biasa, Kak Atir tidak sendiri di studio televisi edukasi karena sudah bersama dengan Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabarnya Ibu Eti? Kabar baik. Sehat ya Bu ya tentunya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Atir? Alhamdulillah juga tentunya saya sehat dan siap untuk menemani teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya Bu ya? Iya, tepat sekali. Ya, kalau tadi saya sudah sedikit memberikan bocoran, kita akan membahas ini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini materi yang akan kita bahas kali ini beserta soal-soalnya itu tentang apa Bu Eti? Tentang surat dinas. Surat dinas. Iya. Baik, dari awal hingga akhir nanti tentunya kita akan membahas bagaimana materi tentang surat dinas ini. Dan tapi sebelumnya Kak Atir mengingatkan untuk teman-teman di rumah jangan lupa silakan telepon di line bebas pulsa kita 0800 140 3046 atau bisa melalui SMS di 0852 8386 8667 atau juga bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Nah, seperti biasa tentunya sebelum kita berbincang bersama dengan Ibu Eti, ada baiknya teman-teman di rumah akan melihat tayangan yang satu ini terlebih dahulu. Silahkan. Kita melihat mungkin itu sebuah contoh dari jenis surat dinas mungkin seperti itu ya Bu ya. Tapi mungkin Bu Eti bisa menjelaskan lebih detail apa sebetulnya apa yang kita lihat tadi di tayangan. Nah, kalau kita lihat pada tayangan tadi itu ada surat yang sifatnya resmi ya, sifatnya resmi karena surat itu merupakan surat dari individu yang ditujukan kepada instansi. Nah, untuk itu maka surat tersebut itu bisa dikatakan sebagai surat, bukan surat dinas, melainkan surat resmi. Mengapa dikatakan surat resmi? Karena surat itu resmi ditujukan dari seorang orang tua siswa yang ditujukan kepada pihak sekolah. Nah, kalau sedangkan di dalam surat ini itu sifatnya surat resmi atau surat dinas karena berasal dari suatu instansi atau lembaga yang ditujukan kepada lembaga lain. Nah, itu seperti ada kepala suratnya, itu disebut sebagai surat dinas. Iya, nah, baik. Seperti itu. Nah, menarik sekali apa yang tadi sudah diungkapkan, singkat mungkin diberikan oleh Ibu Eti tentunya, tapi kita nanti akan bisa melihat lebih detail lagi bagaimana surat dinas itu kita akan lihat bersama-sama tentunya ya teman-teman. Baik, silakan kalau begitu Ibu Eti kita akan langsung masuk pada materi tentang menulis surat dinas ini, silakan. Baik adik-adik, kita mulai dalam menulis surat dinas. Apakah itu pengertian surat dinas? Adik-adik harus memahami terlebih dahulu. Tetapi perlu adik-adik ingat bahwa ini merupakan salah satu dari standar kompetensi kelas 8, yaitu mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan petunjuk. Nah, yang dibahas di sini itu merupakan menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan sistematika yang tepat dan bahasa baku. Baik. Sehingga yang diminta di sini adalah sistematikanya yang tepat dan bahasa yang baku. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, adik-adik perlu adik-adik ketahui ya Kak Atir ya tadi bahwa apa itu surat dinas. Kita sudah lihat dalam kutipan dalam tayangan tadi bahwa surat dinas itu merupakan sebuah surat yang ditulis dari suatu lembaga formal atau non formal. Mengapa ditulis oleh lembaga non formal atau non formal? Itu karena tadi mempunyai kepala surat atau kop surat. Kemudian ditujukan kepada lembaga lain untuk tujuan tertentu. Nah, di sini sehingga ciri-ciri dari surat dinas ini itu adanya surat yang dari lembaga formal atau non formal ini. Nah, itu sifatnya seperti itu. Sehingga surat ini ciri khusus yang ada di sini yaitu adanya kepala surat.
Itu adalah ciri khusus yang paling utama yang paling berarti, Bu? utama dalam Baik. sebuah surat dinas Itu yang harus membedakan. ada kepala suratnya Ya, begitu ya? dengan surat Baik. pribadi ya. Nah, kemudian adik-adik yang perlu pahami yaitu ada beberapa unsur-unsur yang harus ada di dalam surat dinas. Itu ada ciri khas atau karakteristiknya. Itu yang pertama, ini merupakan bisa berasal dari lembaga formal. Lembaga formal adalah lembaga-lembaga yang memang diakui untuk secara resminya, seperti dunia persekolahan, kementerian dan sebagainya. Kalau untuk non formal, misalnya untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, itu bisa seperti itu. Misalnya disebut sebagai asosiasi apa. Sekarang ini kan banyak sekali asosiasi, misalnya Bikers, asosiasi pesepak bola, asosiasi pesepeda dan sebagainya. Itu disebut sebagai organisasi yang non formal. Nah, tetapi di sini bahasa yang dipergunakan itu atau sifat dari surat tersebut adalah sifatnya formal atau sifatnya resmi. Kemudian bahasa yang dipergunakan itu adalah bahasa yang efektif. Efektif, efisien, sehingga tidak berbelit-belit. Langsung intinya apa? Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat dinas itu juga harus menggunakan bahasa yang baku. Mengapa bahasa baku bukan bahasa sehari-hari? Kalau di dalam bahasa sehari-hari nanti kecenderungannya sebagai surat pribadi. Nah, kemudian dengan menggunakan bahasa yang logis dan sopan. Nah, sopan di sini ditujukan untuk kepada siapa yang terhormat dan sebagainya. Kemudian ciri khususnya lagi itu adanya kepala surat nih. Adanya kepala surat, kemudian adanya keterangan nomor surat, adanya lampiran dan adanya perihal tentang apa. Kalau memang itu ada lampiran, maka lampiran perlu dicantumkan. Tetapi jika tidak ada, maka penulisan lampiran tidak diperlukan. Nah, kemudian ada lagi perihal apa yang dibicarakan. Apakah perihal di sana itu tentang undangan, ataukah bisa juga permohonan izin, atau bisa juga pemberitahuan. Nah, itu sifat dari hal tersebut apa isinya. Kalau isinya mungkin permohonan menjadi narasumber bisa, atau mungkin isinya halnya itu tentang undangan bisa, atau halnya tentang pemberitahuan tentang UKK atau disebut dengan ulangan kenaikan kelas bisa. Atau mungkin rapat OSIS begitu ya, Bu? Nah, undangan rapat OSIS. Nah, itu perihal yang ada di dalam surat dinas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di dalam surat dinas Jaka Atir itu ada bahasa yang dipergunakan yang membedakannya dengan surat pribadi. Di dalam surat dinas itu struktur kalimatnya menggunakan struktur kalimat-kalimat yang baku dengan menggunakan EYD. Nah, sedangkan di dalam surat pribadi tidak. Boleh memakai kata aku, kamu, atau bisa juga boleh memakai bahasa kedaerahan. Nah, begitu. Kemudian kalau untuk surat pribadi tadi ya, kalau untuk surat resmi tentu saja baku. Kemudian menggunakan ragam bahasa yang resmi. Resmi di sini yaitu yang diakui oleh pemerintah, yaitu menggunakan EYD. Itu yang penting sekali adik-adik perlu pahami, Kak Atir. Ya, mungkin ini memang kalau tentang bahasa berarti harus dipelajari juga oleh teman-teman karena tidak mudah juga untuk menulis bahasa baku begitu Ibu, yang efisien dan juga efektif begitu. Nah, setelah kita melihat bagaimana ciri-cirinya lalu bahasanya, nih unsur-unsurnya Bu dari surat dinas itu sendiri bisa dijelaskan oleh Bu Eti. Ya, baik, ini yang sangat penting sekali. Apa yang membedakannya dengan surat pribadi itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam surat dinas dan surat pribadi itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama adanya kepala surat. Nah, di sini ini di dalam surat pribadi tidak ada, tidak ada kepala suratnya atau kop surat. Karena surat pribadi adalah surat yang berasal dari suatu perorangan. Nah, kemudian adanya tanggal di sini, tanggal surat. Nah, mengapa di sini tidak disertakan misalnya tempat pembuatan surat, misalnya di Jakarta, mengapa tidak ada? Karena penulisan Jakarta sudah ada pada kepala suratnya. Nah, sehingga tidak diperlukan untuk penulisan Jakarta tempat itu. Kemudian nomor surat. Nah, setelah nomor surat adanya lampiran kalau jika diperlukan. Nah, setelah itu adanya perihal ya. Halnya tentang apa, bisa juga tentang pemberitahuan, undangan, dan sebagainya. Kemudian alamat tujuan, ditujukan kepada siapa, yang terhormat, titik, dan sebagainya. Itu disebut alamat tujuan, di mana. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adanya salam pembuka. Salam pembukanya dengan hormat. Kemudian isi surat,
yang menanyakan ada di dalamnya pembuka, ada isi, dan ada penutup. Dan yang terakhir ini adalah salam penutup. Selain itu juga adanya tanda tangan dan juga nama terang. Nah, biasanya tanda tangan dan nama terang ini kemudian dibubuhi dengan stempel di sini. Karena menandakan dari kepala surat ini. Kalau dia mempunyai kepala surat, maka di sini mempunyai stempel. Seperti itu. Itu menjadi salah satu ciri dari surat dinas itu sendiri tentunya ya. Kita sudah melihat bagaimana unsur-unsur dari surat dinas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian apa, Bu? Tapi ditahan dulu Bu Eti karena kita ada penelpon yang sudah masuk di line bebas pulsa kita. Silakan untuk teman kita. Halo. Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Oka di Kuningan. Oka di Kuningan, silakan pertanyaannya Oka. Apakah surat lamaran kerja termasuk surat dinas apa enggak? Baik, terima kasih banyak Oka yang ada di Kuningan. Kita langsung jawab Bu Eti, dan pertanyaan dari Oka adalah apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat dinas atau tidak katanya. Nah, silakan. Tadi Oka, terima kasih pertanyaan yang bagus ya Oka ya di Kuningan, bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang berasal dari suatu individu atau perorangan yang ditujukan kepada instansi lain. Nah, karena surat itu berasal dari suatu individu, sehingga surat itu tidak ada kepala suratnya. Baik. Nah, karena kita ada kepala suratnya, karena dari perorangan, kemudian nanti juga tidak ada stempelnya juga tidak ada. Oleh karena itu, untuk surat lamaran pekerjaan itu bukan merupakan surat dinas. Tetapi berdasarkan sifatnya bisa itu merupakan surat resmi karena ditujukan kepada suatu lembaga atau suatu instansi. Iya. Artinya kalau kita melihat beberapa unsur yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Eti, ada beberapa unsurnya kita harus ada nama terang, ada capnya seperti itu, stempel ya, ada kepala suratnya. Itu sudah jelas berarti Ibu ya? Iya, karena untuk surat lamaran pekerjaan tidak ada kepala suratnya ya. Iya. Seperti itu. Untuk Oka di Kuningan, nah semoga kamu tetap mengikuti ini sehingga akan lebih jelas nanti. Baik, ya itu Oka di Kuningan jawaban dari Ibu Eti tentunya. Baik, kita langsung masuk kepada materi selanjutnya. Setelah tadi kita melihat bagaimana unsur-unsur dari surat dinas, ini Bu Eti selanjutnya apa ini? Kita membahas surat dinas. Setelah unsur-unsur tadi kita akan jelaskan seperti apa kepala surat, biar adik-adik lebih memahami seperti apa bentuknya. Yang pertama adik-adik perlu pahami kepala surat itu berisi alamat instansi. Alamat instansi misalnya ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau ada logonya maka ini logonya. Kemudian selain itu juga ada alamat dari instansi tersebut. Baik. Misalnya jalan apa, Jakarta, telepon berapa, kalau ada faksimilernya ada faksimilernya. Itu disebut sebagai kepala surat. Nah, selain itu tadi juga tanggal surat. Nah, adik-adik harus pahami, tanggal surat contohnya seperti ini. Misalnya 22 Februari 2012. Kemudian untuk nomor surat, nah ini nomor surat, itu tergantung kepada penomoran surat pada lembaga tersebut. Nomornya memakai nomor seperti apa. Kemudian jika diperlukan memakai lampiran. Nah, lampirannya itu terserah apakah lampirannya itu berupa pemberitahuan, bisa juga berupa undangan. Kalau perihalnya ya, ini lampiran itu misalnya satu berkas atau satu eksemplar. Nah, kalau perihalnya itu berisi tentang apa yang akan dibicarakan di sana, yaitu menunjukkan isi dari surat itu. Contohnya misalnya undangan, atau bisa juga pemberitahuan, bisa juga berupa permohonan izin. Nah, seperti itu. Bisa juga berisi ini undangan, pemberitahuan, bisa juga berisi permohonan maaf. Nah, seperti itu. Ya. Artinya banyak beberapa contoh untuk perihal itu sendiri ya, Bu ya. Bisa juga penawaran ini. Oh. Kalau dari suatu institusi, dia suatu perusahaan menawarkan kepada perusahaan lain tentang produk dia, maka surat itu isinya perihalnya tentang penawaran. Nah, baik, itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentunya Bu Eti, tadi kita masuk kepada pembahasan satu persatu dan Ibu tadi menjelaskan tentang tanggal ya Bu ya. Ada penulisan tentang tanggal dan kita ada juga SMS yang sudah masuk persis menanyakan juga perihal tanggal ini dari teman kita 0856 2266 sekian-sekian menanyakan dalam surat dinas di mana meletakkan tanggal yang tepat. Nah, ini kadang-kadang mungkin suka ketukar Bu antara di kiri atau di kanan seperti itu. Ya, cara meletakkan tanggal ini Kak Atir ya, tentu saja di sebelah kanan. Mengapa di sebelah kanan? Karena sebelah kiri tadi di dalam surat dinas itu sudah ada nomor lampiran dan perihal. Nah, di sini.
setelah itu nanti di sebelah kanan itu baru kita tuliskan tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat tersebut. Tanpa harus menulis tempat? Iya. Ya, di atas. Ya. Itu posisinya di atas, Bu. Di atas sejajar dengan nomor. Kalau nomor itu di sebelah kiri, Baik. sedangkan untuk tanggal itu di sebelah kanan. Misalnya tanggal 24 Mei 2012. Itu di sebelah kanan. Ya, baik. Ya, itu tadi ya, tentunya sedikit penjelasan dari Ibu Eti, mudah-mudahan juga bisa memperjelas untuk teman-teman agar tidak ada kekeliruan dalam menuliskan tanggal. Jadi di sebelah kiri itu ada nomor dari surat tersebut, di sebelah kanan itu tanggalnya begitu, Bu Eti ya? Iya, tanggal, bulan dan tahun. Baik, itu dia. Nah, Bu Eti, kita tahan dulu sampai tadi penjelasan di hal dan juga perihal. Nanti kita selanjutnya akan membahas lagi lebih lengkap tentunya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Silakan melalui telepon, SMS, atau juga melalui Facebook di Televisi Edukasi. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap di Televisi Edukasi.